Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Di video kali ini saya akan membagikan seperti apa langkah-langkah yang nanti akan kalian gunakan dalam menyelesaikan laporan prakerin. Yang pertama di sini saya mau ajarkan kalian terlebih dahulu, nanti kalian pakai sebuah aplikasi buat mendaftar otomatis. Itu menggunakan aplikasi yang bernama Mendeley. Yang pertama kalian harus bikin akunnya terlebih dahulu, akun dari aplikasi Mendeley. Jadi kalian masuk ke browser, kemudian kalian ketikkan di alamat URL-nya. Eh, Browsernya menggunakan search engine dari Google aja gitu. Kalian ketikkan create account Street Mendeley sama seperti yang ada di layar tampilan saya. Jika sudah, kalian tekan tombol enter-nya. Oke, setelah itu akan muncul referensi sumber-sumber dari websitenya gitu sesuai dari pencarian kita. Kita cari yang sudah dari mendeley.com, kemudian yang keterangannya adalah pada tombol create account Mendeley di sini. Klik satu kali. Oke, setelah itu yang jadi tahap berikutnya adalah kalian masukkan alamat email yang akan kalian gunakan sebagai akun Mendeley tersebut. Pastikan email tersebut adalah email aktif dan digunakan email rekomendasi dari saya. Ini contohnya dari registrasi baru juga. Kemudian kalian kalau ikut saya mengikuti emailnya, klik tombol continue. Oke, setelah itu di sini kalian isi nama aja, nama depan, kemudian nama belakang, dan di sini isikan passwordnya bebas. Jika setelah itu sudah, kalian scroll lagi ke bagian bawah, kalian klik tombol register yang berwarna biru. Oke, juga sudah langsung ambil keterangan welcome di sini bahwa akun sudah terregistrasi, maka akun sudah bisa digunakan. Langkah berikutnya yang harus kalian laksanakan adalah kalian download dulu aplikasi Mendeley-nya. Untuk link aplikasi Mendeley-nya dan link untuk registrasi mungkin nanti akan saya cantumkan di halaman deskripsi dari video yang akan saya upload, karena nanti saya uploadnya ke YouTube di situ. Jadi nanti saya share untuk aplikasinya, kemudian kalian download aplikasinya di situ. Nah, saya di sini mungkin saya contohkan ya, masuk ke dalam web dari Mendeley yang saya rekomendasikan. Jadi kalian ketik kata kuncinya di URL-nya atau kalian buka tab baru terlebih dahulu. Ketik Mendeley Desktop, setelah itu kalian searching di situ, klik tombol enter atau tombol search-nya. Jadi setelah itu kan muncul banyak pilihan di situ. Untuk pilihan yang akan kita gunakan di sini adalah Mendeley yang tipenya desktop di situ. Karena ada dua tipe. Yang pertama adalah untuk Reference Manager for Desktop, yang kedua adalah Mendeley Desktop. Yang kita pilih adalah ini, versi 1.19.5. Oke, setelah itu tinggal kita download. Untuk kalian semua yang menggunakan sistem dari laptopnya atau dari komputernya menggunakan Windows, pakai yang eh, versi yang atas atau recommended for your system di situ. Itu adalah versi yang bisa kalian gunakan. Setelah itu klik satu kali, kemudian nanti akan otomatis terdownload sendiri di situ aplikasinya. Nanti kalau udah selesai, kalian tinggal klik aja aplikasinya yang sudah terdownload tadi. Kemudian setelah itu kalian install. Setelah klik akan tampil sebuah pesan di situ di mana kalian harus menekan tombol run untuk melanjutkan ke aktivitas instalasi berikutnya. Setelah tekan tombol run, di sini ada pernyataan lagi, kalian pilih yes aja. Kemudian tinggal next aja di sini. Kemudian I agree di sini kalian pilih. Kemudian next lagi, kita save di partisi C. Kemudian install. Sampai instalasi selesai, baru kita bisa lanjutkan untuk langkah penggunaan dari Mendeley-nya. Kalau sudah,
Berikutnya kita tinggal pastikan ini kotak dari run Mendeley-nya biar terbuka otomatisnya itu terchecklist gitu. Jadi kita setelah aplikasinya akan terbuka secara otomatis. Oke, kalau yang sudah seperti ini berarti sudah sukses ya untuk instalasinya. Tinggal kalian masukkan alamat email yang tadi sudah registrasikan ke web Mendeley-nya atau sudah buat akun gitu. Saya sudah registrasi akun baru. Masukkan passwordnya. Setelah itu kalian pilih sign in di bawah paling pojok kanan. Oke, jika sudah masuk, kemudian di sini kalau ada keterangan bahwa tersedianya sebuah update gitu ke versi 1.19.8, kalian pilih not now aja di situ. Kemudian ada lagi di sini pesan sambutan dari Mendeley-nya, kalian klik close aja. Tombolnya ada di bagian bawah kanan. Oke, setelah itu ada beberapa tutorial di sini dari webnya, kalian tinggal next aja. Oke, setelah itu fungsi utamanya saya ajarkan kalian buat gunakan aplikasi ini adalah yang pertama, ketika kalian membuat referensi atau daftar isi nanti, kalian bisa mengerjakannya dengan lebih efektif atau lebih cepat gitu daripada kalian menggunakan langkah manual. Yang pertama, setelah kalian berhasil login di situ, kalian buat sebuah folder di sini. Jadi dia ada di bagian kanan, di bagian Mendeley, kemudian ada bagiannya lagi di sini My Library. Kalian scroll ke bagian bawah lagi, kemudian create folder di sini. Kalian isikan saja di sini referensi Takerin Sekolah Cahaya Prima atau saya singkat SCP di situ. Jika sudah, kalian tekan tombol enter. Pastikan tekan tombol enter ya. Karena kalau tidak tekan tombol enter terus kemudian kalian mungkin klik sembarang di luar, itu foldernya nggak akan terbuat atau tidak akan tersimpan gitu. Jika sudah, nanti referensi Prakerin ini kalian klik satu kali untuk foldernya, kemudian kita masukkan referensi yang digunakan. Nah, seperti ini ada sebuah buku dan ada sebuah jurnal. Nanti akan saya jelaskan ketika saya sudah masuk ke dalam penjelasan dokumen Microsoft Office Word. Jadi di sini file yang sudah ada, kalian seleksi aja semuanya yang ada yang mau kalian jadikan sebagai referensi, kemudian kalian tarik ke dalam halaman kosong. Tunggu sampai dengan selesai di sini. Jika sudah tidak ada keterangan proses lagi di bawahnya di sini, berarti proses importnya ya, import sebuah dokumen berupa buku atau jurnalnya itu sudah sukses. Tinggal langkah berikutnya kita sesuaikan apakah sudah benar buku atau jurnal tersebut sesuai dengan identitasnya. Karena kebanyakan referensi yang kita dapat dari electronic book atau jurnal elektronik itu enggak semuanya tersinkronisasi dengan baik di sini. Jadi kita harus periksa. Seperti yang di sini, yang pertama adalah buku ya di sini. Di buku ini kita periksa dengan klik kiri 2 kali. Ya. Arahkan ke PDF bukunya di situ, kemudian klik kiri 2 kali. Kemudian nanti ya file yang kalian gunakan sebagai buku atau mungkin jurnal itu juga pastikan gunakan sebuah file PDF di situ. Yang pertama di sini di bagian kanan kalian bisa lihat di sini, ini adalah judul bukunya. Kita pastikan lihat lagi dari sampulnya. Di sini sudah menyatakan bahwa benar buku tersebut memiliki nama yang sama gitu. Hanya saja di sini ada perbedaannya. Perbedaannya adalah di mana judul buku tersebut itu hanya sampai pada UML. Setelah itu kalian hapus bagian yang tidak pentingnya atau di luar judulnya. Kemudian di sini ada author ya. Kalian isi dengan nama penerbit bukunya atau yang
terlibat dalam penerbitan bukunya, maksud saya seperti itu. Misalkan di sini, ini yang menerbitkan adalah Alan Dennis ya, yang menerbitkan buku ini. Dia menjadi seorang penggagas di situ. Kemudian kalian copy, kalian tempel ke sini. Kemudian kalian enter lagi buat masukin kalau mungkin masih ada orang berikutnya yang menjadi penggagas buku tersebut gitu. Tinggal diseleksi lagi di bagian bukunya. Kemudian copy. Berikutnya kalian tempel di bawahnya. Jadi harus ditempel di bawahnya, tidak boleh ditaruh di sebelahnya karena nanti dikira nama tersebut adalah nama gabungan. Jika sudah, enter lagi, lanjut lagi. David ini juga termasuk salah satu penggagasnya, jadi kalian masukkan juga ke dalam autornya di situ. Kemudian kalian enter. Kalau kalian lihat di sini namanya kan akhirnya berbalik-balik seperti itu ya. Itu juga pembelajaran juga buat kalian bahwa memang untuk penulisan nama di sebuah referensi atau daftar pustaka nanti, penulisan yang benar itu memang ada formatnya seperti itu gitu. Jadi nama depan ditaruh paling belakang, nama belakang ditaruh depan, kemudian ditambahkan koma. Jadi seperti itu. Jadi bukan berarti kalian salah ketika kalian sudah masukkan namanya. Memang sebenarnya seperti itu. Kemudian di bagian selanjutnya di bawahnya ada lagi tahun penerbitannya gitu. Kita cari di sini. Biasanya masih ada di halaman awal buku. Oke, jika tidak ada di awal buku, kita coba scroll ke halaman terakhirnya. Ya, pastikan teliti ya, karena memang buku yang kalian baca dari mana masih valid atau tidak untuk kalian gunakan. Karena kan kembali lagi, buku kita gunakan sebagai kita bahwa kita menjelaskan fakta sesuai atau tidak dengan apa yang sudah kita temukan. Fungsinya buku sendiri adalah menunjang seperti apa mungkin beberapa kalimat yang kita terima gitu bisa kita gunakan dengan arti. Jadi kalau dilihat dari sini ada keterangan copyright-nya ya 2015, 2012, dan 2009. Oke, jadi kita gunakan tahun dari pembuatan klaim aktif tanya aja, jadi tahun 2015 di sini. Kita ketik 2015. Kemudian page atau jumlah halamannya. Jumlah halamannya kalian lihat di bagian bawah dari Mendeley-nya di sini ada keterangan page 6 of 544. Jadi total halamannya itu ada 544, itu yang akan kalian tulis. Kemudian di sini diminta memasukkan sebuah abstrak. Kalian cari juga di bagian awal, biasanya ada abstraknya sebuah buku, kadang juga nggak ada gitu. Kalau yang nggak ada, kita kosongin di bagian abstraknya. Kemudian untuk referensi ini sudah kita periksa dan kita teliti lagi bahwa mana ini sudah valid gitu atau benar. Kemudian untuk tipe terakhir di sini, tipe yang kita gunakan adalah tipe buku karena ini adalah file buku. Jadi ketika kita pilih sebagai tipe buku. Jika sudah disesuaikan, kita close. Kemudian di bawahnya lagi ada contoh jurnal. Di bawahnya lagi ada contoh buku. Untuk contoh bukunya nanti diperiksanya sama dan kalian cara koreksi bukunya sama seperti yang tadi saya arahkan. Kemudian yang berikutnya adalah ketika kalian menemukan sebuah jurnal di sini. Kalian double klik di jurnal, kita cek apakah judulnya sudah benar atau belum.
untuk tipenya sudah benar. Di sini adalah tipe PDF ini adalah berupa buku jurnal artikel. Kemudian yang di sini salah adalah di bagian judulnya, karena judulnya sendiri ada di bagian atas di sini. Kalian copy, kemudian kalian tempel di bagian judul dari jurnalnya. Kemudian dilanjutkan lagi untuk nama autornya di situ. Kalian copy, kemudian paste. Setelah itu jika menambahkan autor berikutnya, kalian tekan tombol enter. Berikutnya autor keduanya kita masukkan, kemudian di bawahnya kita tempel, kemudian kita enter lagi agar formatnya benar seperti itu. Kemudian di sini ada keterangan jurnalnya. Ini adalah lembaga jurnal yang menerbitkan maksudnya. Nama jurnalnya sendiri adalah Jurnal Ilmiah Fakultas Teknik Limit di sini. Jadi pastikan ketika nanti kalian mencari jurnal juga cari jurnal memang di bagian header-nya atau di bagian atasnya di sini sudah ada keterangan dari lembaga jurnalnya. Karena kalau sudah ada di situ berarti memang untuk referensi jurnal yang kita gunakan itu memang sudah diakui dan sudah bisa digunakan oleh umum seperti itu. Kemudian di sini ada keterangan tahun, diisikan tahun 2019 sesuai dengan yang ada di keterangan. Kemudian volumenya adalah volume 15, ketik angka 15. Kemudian kalau isunya kosong dikosongin. Kemudian kalau jumlah halamannya di sini bisa kita hitung dimulai dari halaman 20, kemudian selesai di halaman 28. Berarti ada sekitar 9 halaman di situ ya. Karena 20-nya dihitung. Oke, setelah itu di sini ada bagian abstrak. Ya, bedanya tadi dengan bagian dari jurnal sendiri. Maaf tadi untuk halamannya jumlahnya ada 8 ya, karena dari 20 sampai dengan 28. Jadi ada 8 halaman. Kemudian di sini kalau jurnal punya abstrak tersendiri di sini. Jadi abstraknya tinggal kalian copy saja jika tidak terdeteksi. Kemudian masukkan ke dalam abstraknya. Kemudian pindah lagi ke bagian bawahnya. Yang perlu diisi lagi adalah bagian keywordnya atau kata kuncinya. Kata kuncinya di sini tinggal kalian copy seperti ini. Kemudian kalian tempelkan ke dalam keyword. Oke, setelah sudah selesai, kalian tinggal close saja di sini. Jadi untuk jurnal tersebut sudah disesuaikan kembali. Langkah berikutnya jika kalian sudah menyesuaikan seperti apa? Langkah berikutnya, tinggal kalian hubungkan antara aplikasi Mendeley ini kepada Microsoft Office Word kalian. Caranya adalah kalian masuk ke dalam bagian menu drop-down di atas, masuk ke menu Tools di sini, kemudian kalian klik tombol Install Microsoft Word Plugin di situ. Kemudian jika sudah, kalian tekan tombol Yes. Kemudian jika kalian memang sedang membuka file laporan, pastikan kalian stop terlebih dahulu. Setelah itu tunggu sampai prosesnya selesai. Jika sudah ada keterangan seperti ini, di mana keterangannya adalah citation plugin for Microsoft Word sudah terinstall, keterangannya terchecklist hijau, tinggal kalian klik tombol OK. Jadi di sini Microsoft Office Word-nya sudah bisa terhubung dengan Mendeley aplikasi yang digunakan untuk perpustakaan nanti. Langkah berikutnya adalah kita buka format laporan yang kemarin sudah saya kasih kepada kalian. Berikutnya saya akan jelaskan seperti apa cara mengisinya. Jadi di sini yang perlu kalian isi adalah langsung ke bagian nama PT gitu. Karena semuanya di template ini sudah saya setting untuk mempermudah kalian tentunya. Laporan akhir prakerin atau praktek kerja industri pada PT di sini. Misalkan kalian PT-nya PT Cahaya Prima gitu. Jadi kalian tulis saja PT Cahaya Prima. Dan kalian lagi scroll ke bagian bawah. Di bagian bawah sini nanti kan harus diisi nama kalian ya. Di situ saya sudah sediakan table, tapi kalau mungkin nama kalian beserta anggota kelompoknya itu kan ada yang lebih dari 5 gitu. Itu kan makan space yang banyak ya. Jadi buat mengisinya kalian ketikkan dulu namanya, misalkan seperti ini.
ya, nama saya sendiri. Kemudian kalian tekan tombol tab 2 kali. Jadi yang diketik pertama diusahakan adalah nama yang jumlah hurufnya itu yang paling banyak di situ. Kemudian berikutnya tinggal kalian masukkan NISN. Ini sebagai contoh aja ya dari saya. Kemudian di situ kan kalian perlu masukkan nama teman-teman kalian juga. Biar nggak makan space banyak, kalian tekan tombol shift, kemudian tekan tombol enter. Oke. Kemudian setelah itu kalian lengkapi. Di sini saya cuma copy paste aja ya, biar kelihatan cepat gitu. Oke, di sini cukup ya untuk 10 nama dan tersusun rapi penulisannya. Misalkan di sini saya ganti namanya kedua. Ada namanya berganti gini. Jadinya nggak rapi ya. Kalau ketika sudah kelihatan nggak rapi seperti ini, kalian tinggal tekan tab 1 kali lagi aja biar rapi. Kalau sudah rapi, nanti tinggal disesuaikan ke nama-nama berikutnya. Begitu pula untuk NISN nanti. NISN juga pastikan semuanya benar agar tersusun rapi. Karena mungkin kalau misalkan kalian isikan NISN-nya itu nggak sesuai dengan sumber aslinya gitu. Kadang ada yang angkanya lebih, kadang ada yang angkanya kurang gitu. Jadi nggak sama jumlah angkanya. Kemudian kita scroll lagi ke bawah. Untuk program kalian ini nggak perlu kalian ubah. Yang bagian bawahnya lagi ada lembar persetujuan. Di sini ada bagian yang perlu kalian ubah, yaitu di bagian guru pembimbing di sini. Guru pembimbing ini adalah nama orang yang mendampingi kalian dari sekolah gitu. Misalkan Pak Fatur selaku kepala program juga selaku pembimbing kalian gitu. Jadi kalian tulis 2 kali di sini. Namanya Pak Fatur. Kemudian untuk penulisan gelarnya juga dipastikan benar dan lengkap ya sesuai dengan data dari guru pembimbingnya. Kemudian di sini bagian kanannya lagi, ini adalah pembimbing industri. Jadi pembimbing industri ini adalah mungkin bisa dibilang leader atau pendamping kalian selama kalian berada di industri atau di perusahaan yang jadi tempat kalian prakerin di situ. Misalkan namanya adalah Samuel gitu. Dia punya gelar sarjana ekonomi, jadi ditulis SE di sini. Seperti itu. Kemudian di bawahnya lagi ada ketua prakerin, itu sudah diisi otomatis dan kepala program beserta dengan kepala sekolah tidak perlu kalian ubah. Setelah itu kita scroll lagi ke bagian bawah, di bagian kata pengantar di sini. Di bagian kata pengantar yang perlu kalian ubah adalah di sini yang saya berikan titik 3 di sini. Jadi kalian mengucapkan puji syukur saya panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa berkat segala rahmat yang dilimpahkan. Sampai dengan selesainya di sini, kalian dapat menyusun dan menyelesaikan laporan prakerin di PT Cahaya Prima kalau tadi saya contohnya ya. Jadi kalian menyesuaikan lagi ke PT-nya masing-masing gitu. PT Cahaya Prima dan diselesaikan sesuai rencana. Kemudian di sini di paragraf kedua adalah bagian di mana kalian akan mengucapkan sebuah terima kasih kepada pihak-pihak terkait yang sudah membantu kalian. Rekomendasi atau yang saya sarankan adalah yang pertama kepada Ibu Kepala Sekolah kita, kalian tulis di sini karena sudah saya sediakan, jadi kalian tidak perlu mengubahnya. Ada kepada Bapak Kurikulum dari SMK kita, Pak Andreas, seperti itu. Contohnya kalau Ibu Kepala Sekolah Ibu Nailusa ada SPD. Kemudian selaku Ketua Panitia Prakerin, ada saya sendiri. Kemudian yang bagian keempat ada kepada Bapak Kepala Program Teknik Komputer Jaringan adalah Bapak Ahmad Fatur Rahman. Kemudian di sini jika masih ada yang belum lengkap dari saya, tinggal kalian lengkapi. Ini kan Pak Fatur masih kurang bagian title-nya ya. Title-nya adalah Eskom sama dengan saya. Jadi kalian pastikan sambil mengisi sambil memeriksa juga. Kemudian di sini nama dari guru pembimbing prakerin ini adalah guru kalian di sekolah seperti tadi. Kalau misalkan pembimbing kalian dari sekolahnya Pak Fatur, tinggal kalian copy, taruh lagi Pak Fatur di sini. Hanya saja kurang tepat di sini. Jika memang Pak Fatur selaku kepala program TKJ dan dia selaku pembimbing kalian, jadi kalian cukup ketiknya 1 aja di poin keempat.
selaku kepala program TKJ dan selaku guru pembimbing prakerin seperti ini contohnya. Jadi poin 5-nya nanti dihapus jika kondisinya seperti itu. Kemudian baris berikutnya di poin yang kelima ini adalah nama pembimbing, pendamping ataupun leader kalian yang membantu prakerin kalian di tempat kalian prakerin di situ. Misalkan seperti tadi namanya adalah Samuel SE di sini. Kemudian jika sudah, scroll lagi ke bagian bawah, ada keterangannya di sini Jakarta tanggal 28 April tahun 2023. Ini tidak perlu kalian ganti karena memang sesuai dengan estimasi selesai prakerin secara umumnya di sekolah kita memang pada tanggal 28 April 2023. Kemudian di sini keterangannya adalah ketua kelompok. Di sini ketua kelompok nggak perlu kalian ganti, yang perlu diganti adalah di bawahnya di sini. Misalkan nama ketua kelompoknya dari kelompok kalian sendiri, misalkan ditulis di sini ya. Ada ditulis Fiona, misalkan seperti itu. Kalau sudah ditulis seperti itu, tinggal kalian scroll lagi ke bagian bawahnya lagi. Di sini ada daftar isi. Untuk daftar isi, saya sudah siapkan secara otomatis. Jadi nanti ketika kalian sudah selesai mengerjakan filenya, tinggal kalian klik di daftar isinya. Seperti ini yang saya contohkan. Kemudian kalian lihat di bagian atasnya ada keterangan update table. Kalian klik update table. Kemudian klik tombol update entry table di sini. Jadi kalau misalkan kalian buat sebuah paragraf yang mungkin panjang gitu, sebagai contohnya di sini latar belakang dia di halaman 1 gitu. Ketika latar belakang yang kalian buat itu panjang dan melebihi 1 atau lebih dari 2 halaman gitu, nanti kan akan mengubah halaman bagian tujuan di sini ya. Jadi akan otomatis nanti tujuan akan pindah ke halaman ketiga seperti itu. Jadi itu lebih efektif daripada kalian mengerjakan menggunakan metode manual. Halaman-halamannya harus kalian ganti secara masing-masing gitu atau satu-satu. Mungkin juga di video berikutnya saya akan buatkan arahan seperti apa membuat daftar isi otomatis nanti. Namun kita lanjutkan lagi ke bagian bawahnya, masuk ke dalam bab 1 di sini, bab 1 pendahuluan. Yang saya serahkan kepada format kalian itu adalah format kosong seperti tadi. Formatnya adalah kosong di mana kalian saya minta untuk mencari latar belakang seperti apa sih teknik komputer jaringan itu diketahui oleh kalangan umum gitu atau diketahui sebagai program keahlian. Jadi kalian cari sumbernya dari buku. Ini sebagai contoh ya dari saya ya. Ada kalimat mengatakan bahwa teknik komputer dan jaringan atau TKJ adalah ilmu berbasis teknologi informasi dan komunikasi terkait kemampuan algoritma, pemrograman komputer, perakitan komputer, perakitan jaringan komputer, dan pengoperasian perangkat lunak di sini. Ini kalian dapat kalimat ini maksudnya dari mana seperti itu. Jadi kalian cari bukunya terlebih dahulu. Setelah nemu bukunya, boleh kalian kalau nggak dari buku, kalian boleh cari dari jurnal seperti tadi. Tapi syaratnya adalah jurnal yang sudah terpublish atau sudah memiliki header lembaga jurnalnya seperti tadi. Kalau saya kan ada keterangan tadi jurnal limits ya seperti itu. Jadi itu adalah tipe untuk jurnal yang sudah terpublish. Kemudian jika sudah kalian isikan seperti itu, tinggal kalian masukkan kegunaan dari aplikasi Mendeley-nya tadi. Aplikasi Mendeley-nya adalah membuat daftar pustaka otomatis. Caranya seperti apa? Jadi setelah kalimat kalian selesaikan atau kalian ketik ada tanda titik, setelah itu kalian spasi 1 kali, baru kalian pindah ke halaman berikutnya, yaitu ada di menu drop-down ya di atas ya. Kalian cari keterangan tombolnya yang reference di sini atau referensinya. Kemudian kalian pilih insert citation. Nah, kemudian di sini di insert citation-nya kalian tinggal isi subjek namanya. Kalau seperti tadi kan ada buku terbitan dari Alan Dennis. Jadi kalian tulis aja Alan di situ. Dia akan tampil ini adalah bukunya sama seperti yang sudah kita periksa tadi. Buku yang diterbitkan oleh Alan Dennis di situ. Kemudian klik 1 kali. Setelah sudah klik 1 kali, kalian klik lagi tombol OK. Kemudian di sini pilih lagi tombol OK. Ya, dia akan otomatis muncul angka 1. Kemudian kalau kalian sudah insert citation kemudian tidak muncul angka 1 itu gimana? Tinggal kalian hapus aja.
Kemudian setelah itu pastikan di sini stylenya kalian menggunakan triple A. Setelah itu kalian insert citation lagi. Setelah itu kalian ketikkan namanya lagi, penggagas bukunya siapa gitu. Kalian klik lagi. Kalau sudah ketemu, kemudian klik OK. Ya, akan tampil seperti ini. Kemudian jika sudah, kita tinggal lanjut ke bagian berikutnya. Di paragraf kedua ini adalah yang saya minta kalian deskripsikan atau cari referensi dari buku ataupun jurnal terkait bidang yang jadi konsentrasi atau fokus kalian selama kalian prakerin gitu. Misalkan kalian ada di bagian IT support, silahkan dijelaskan IT support itu seperti apa, kerjanya mungkin, atau gambaran umumnya seperti apa. Silahkan kalian buat sebuah paragraf di sini, bisa berupa narasi atau dari pendapat kalian. Kemudian nanti dipastikan juga agar pendapat kalian valid, cari referensi dari buku atau jurnal, seperti itu. Setelah itu kalian isi ya. Mungkin contoh lainnya aja. Mungkin kalau saya tadi sebut IT support, mungkin kalian ada yang di bagian kelurahan atau kecamatan di situ. Bagian kelurahan atau kecamatan kalian ada yang di bagian administrasi gitu. Laksanakan fungsi administrasi untuk pengecekan data. Itu adalah bagian administrasi. Keterangan yang tulis adalah bagian administrasi di kelurahan. Itu adalah bidang pekerjaan yang seperti apa. Ada lagi di bagian atau di bidang resepsionis gitu. Dibuatlah sebuah kalimat di situ bahwa resepsionis itu seperti apa gitu. Kemudian tadi referensi buku atau jurnalnya sebagai penguat fakta yang akan kita sampaikan di situ. Jika sudah menemukan bukunya, tinggal kita klik insert citation lagi. Jadi nanti bukunya seperti tadi di awal, kita import atau kita seret ke dalam Mendeley-nya agar bisa digunakan sebagai referensi di situ. Misalkan di sini yang kedua tadi sebagai contoh ya, kita menemukan sumber atau referensi IT support dari sebuah jurnal gitu. Jadi kita ketik nama pemilik jurnal ya, seperti yang ada di dalam library kita atau perpustakaan yang tadi sudah dibuat di Mendeley. Kemudian klik satu kali, kemudian klik OK. Ya, otomatis akan tampil angka 2 di sini secara urutan. Jadi angka-angka ini nanti juga menjadi susunan atau urutan daftar pustaka di bagian akhir halaman. Kemudian di bagian ketiga di sini ada keterangan bahwa kalian mendeskripsikan paragraf ketiga ini atau mengisinya dengan sebuah narasi yang berisikan tentang seperti apa lingkup perusahaan tersebut. Misalkan kalian ada di perbankan gitu. Misalkan di PT Bank Mandiri itu sebagai contohnya. PT Bank Mandiri adalah seperti apa, kalian ketik atau buat sebuah narasi, kemudian cari referensi dari sebuah buku. Setelah itu kalian masukkan referensi bukunya, insert citation lagi. Misalkan kalian nemunya lagi referensi tersebut dari sebuah buku gitu. Kalau kalian lupa nama bukunya, kalian tinggal klik go to Mendeley, kemudian kalian lihat lagi siapa sih yang nemu atau penggagas bukunya gitu. Misalkan di sini kan ada keterangannya ya, autornya di situ keterangannya adalah Rumpe. Jadi kalian nanti ketiknya namanya Rumpe di situ. Kemudian insert citation, kemudian ketik lagi Rumpe di situ. Kemudian akan masuk otomatis. Oke, sudah klik satu kali, kemudian OK. Otomatis akan menambahkan poin ketiga karena berbeda kepemilikan referensi gitu. Misalkan yang pertama kan dari buku A, yang kedua dari jurnal A, yang ketiga dari buku B gitu bedanya. Jadi kalau misalkan ada dari yang satu buku yang sama, dia angkanya nggak akan berubah. Jadi misalkan di sini kita gunakan lagi yang dari Alan gitu bukunya. Kalian ketik Alan, kemudian klik satu kali, kemudian klik OK. Di sini akan muncul lagi angka 1. Atau memiliki sumber referensi dari angka 1. Jadi nggak akan menambah. Sekarang kembali lagi seperti apa? Jika ada satu sumber yang ada di situ, berarti keterangannya cuma ada 1. Diwakilkan kepada banyak subjek, contohnya mungkin seperti itu. Oke, sebagai contoh aja, jadi ini saya hapus. Kemudian scroll lagi ke bagian bawah, ini masih lanjutannya ya dari sebuah narasinya tadi. Kemudian pastikan di sini enternya hanya satu kali lagi, satu kali aja gitu. Jadi kalau kelebihan kalian hapus. Kemudian di bagian tujuan dari prakernya,
Coba kita jelaskan di bagian akhirnya di situ kan ada paragraf terakhir lagi ya, bahwa mana di situ dalam hal ini pihak sekolah mengadakan suatu bentuk kerjasama dengan instansi milik pemerintah atau swasta. Kalian scroll lagi di baris ke 5 di situ ada keterangan PT di situ, bahwa mana di situ hasil yang diperoleh dalam pelaksanaan praktik kerja industri. Di sini kalau masih ada keterangan lapangan ya, itu kalian ganti dengan industri. Kemudian praktik dengan praktek. Penulisan yang benar adalah praktek ya. Jadi kalian tulisnya praktek. Kemudian lanjut lagi. Nama PT-nya kalian ketik Cahaya Prima. Seperti ini contohnya. Kemudian selanjutnya ke bagian tujuan. Di bagian tujuan sendiri di sini tujuannya adalah tujuan dari pembentukan kalian selama berkelompok di tempat prakerin itu. Tujuannya itu untuk apa seperti itu. Sebagai contohnya di sini ya, kalian boleh samakan, boleh kalian tambahkan, boleh kalian kurangi sesuai dengan kondisi masing-masing di perusahaan. Misalkan di sini pertama memiliki pengalaman dunia kerja melalui praktik kerja industri, itu jadi pengalaman kalian. Kalau memang seperti itu tujuannya, kalian silahkan isikan tujuan tersebut. Ada poin kedua, ada poin ketiga. Jadi di sini yang saya rekomendasikan adalah minimal dari tujuannya itu harus ada lebih dari 3. Atau sama dengan 3 itu boleh gitu. Jadi minimalnya 3, boleh kalian maksimalkan dari tujuannya itu adalah 5 atau 6 di situ, jangan kebanyakan untuk tujuannya. Kemudian poin berikutnya adalah alasan pemilihan judul gitu. Jadi alasan pemilihan judul di sini kalian tinggal isi nama PT-nya lagi. Kemudian di sini ada metode pengumpulan datanya. Metode yang pertama berupa angket atau kuesioner, yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan seperti tanya jawab gitu, memberikan kuis atau melakukan kuis ya seperti itu. Kalian dalam memperoleh data-datanya untuk dijadikan sebuah informasi, kemudian kalian tulis kepada laporan yang kalian kerjakan setelah akhir prakerin ini. Kemudian ada metode observasi gitu, kalian melakukan pengamatan di sana, apakah pekerjaan yang kalian sudah kerjakan sehari-hari, dari kalian berangkat pagi sampai pulang sore itu baik atau enggak, kalian bisa sambil mengamati itu. Itu adalah berupa data yang nanti akan kalian olah menjadi sebuah sumber informasi. Ada metode berikutnya yaitu study dokumen, yaitu meliputi pemeriksaan dokumen yang ada mungkin dari kwitansi atau mungkin dari dokumen-dokumen perusahaan lainnya seperti profil perusahaan dan seperangkat dokumen lainnya. Itu bisa menjadi referensi atau metode pengumpulan data dari kalian untuk melengkapi laporan ini. Kemudian yang terakhir ada metode wawancara. Di sini wawancara adalah melakukan tanya jawab. Bedanya dengan kuis adalah kalian memberikan pertanyaan sesuai dengan objek yang mungkin sudah kalian setting sebelumnya dengan kategori mungkin memberikan pertanyaan yang kalian serahkan kepada sebuah selembar kertas gitu. Bedanya kalau wawancara kalian tanya langsung, kemudian kalian langsung akan menyikapi respon dari orang yang kalian wawancarai dan langsung kalian menulis poin-poin penting kepada hal yang berkaitan dengan pertanyaan kalian seperti itu. Lanjut lagi kita scroll ke bagian berikutnya. Bagian berikutnya adalah di bab 2 ada tinjauan umum perusahaan. Di poin ini kalian silakan isi poin 2.1-nya yaitu gambaran umum perusahaan. Kalian ceritakan seperti apa sih, buatlah sebuah narasi bahwa perusahaan kalian tuh perusahaan yang bergerak di bidang apa, alamatnya di mana, seperti ini kan kalau saya contohkan ya. Terus dalam menjalankan kegiatannya, apakah dia sebuah perusahaan yang independen ataukah dia perusahaan pusatnya, atau mungkin dia adalah perusahaan cabangnya yang menjadi tempat prakerin kalian di situ. Kemudian perusahaan tersebut bisa diakses dan bisa dikenal oleh masyarakat dari mana gitu. Jadi kalian tulis juga di situ mungkin mereka punya konten website, mungkin mereka punya sebuah buku profil gitu yang mungkin mereka sampaikan melalui berbagai media persuasif mereka gitu. Kemudian
Adapun kalian dalam membuat gambaran umum perusahaan ini pastikan memang sesuai dengan kondisi aslinya di sana. Kemudian pastikan kalian juga lakukan konfirmasi apakah memang benar seperti itu kepada pembimbing industri kalian. Kemudian kalian tanyakan juga kepada pembimbing dari sekolah. Gitu. Itu kurang lebihnya untuk mengisi bagian gambaran umum perusahaan. Berikutnya ada visi misi perusahaan. Visi misi ini harus atau wajib sesuai dengan yang dimiliki oleh perusahaannya. Karena kalau visi misi ini adalah hak yang paten untuk suatu perusahaan. Perusahaan masing-masing punya visi misinya sendiri, jadi nggak boleh dikarang atau kalian buat pendapat sendiri. Kemudian bagian berikutnya ada struktur organisasi. Di sini struktur organisasi kalian bisa minta ke perusahaannya jika dari perusahaannya mungkin nggak punya software berupa gambar digital seperti ini, mungkin kalian nanti bisa bikinnya melalui aplikasi yang ada gitu. Kalau di sini saya gunakan aplikasi Drawio untuk buat struktur organisasinya. Mungkin di video berikutnya juga saya akan buatkan panduannya untuk seperti apa cara mengerjakan yang cepatnya gitu. Berikutnya ada logo perusahaan, silakan kalian minta logo perusahaannya ke perusahaan tersebut gitu. Diusahakan file logo perusahaannya itu yang PNG biar nggak ada backgroundnya di belakang. Jadi kemudian nanti kalian tanya juga logo perusahaan tersebut kan pasti punya artis tersendiri ya di pembuatan logonya gitu. Jadi kalian ketahuilah gitu, mungkin dari lambang bentuknya gitu, itu bentuknya itu punya tujuan untuk apa, kemudian punya harapan seperti apa, arti lambang dan tulisan yang ada pada logo tersebut juga seperti apa, itu kalian cari masing-masing referensinya dari perusahaan tempat kalian laksanakan prakerin. Berikutnya jika sudah, kalian scroll lagi di bagian bawah gitu. Di bagian bawah kalian lihat lagi di bab 3 yaitu pelaksanaan praktek kerja industri. Jadi kalian di sini ceritakan lagi persiapan praktek kerja industrinya itu seperti apa yang kalian laksanakan. Mungkin yang pertama kalian memang benar sama seperti yang ada di dalam sistematika prakerin dari saya gitu, yaitu mencari dan berkunjung ke perusahaan. Sampai dengan poin kelima, kalian periksa lagi. Jika ada yang memang kalian tidak laksanakan, silakan kalian hapus. Jika ada yang mungkin ada yang kalian laksanakan namun tidak saya tulis di sini atau kalian saya ketik, kalian tinggal tambahkan ke poin berikutnya. Kemudian poin 3.2 saya lanjutkan lagi, yaitu di pelaksanaan praktik kerja industri. Di situ kalian ditugaskan atau diberikan tanggung jawab di bagian apa gitu. Misalkan di sini saya tulis di bagian IT support. IT support itu tugasnya seperti apa gitu. Karena tugasnya kan masing-masing beda pasti ya, karena beda perusahaan. Kadang di IT support perusahaan perbankan gitu, dia biasanya ada muatan-muatan tambahan lain. Kalau yang di sini adalah yang ada di PT Cahaya Prima gitu sebagai contohnya itu. Karena memang SMK yang bergerak di bidang teknik terjaringan, jadi tugas IT supportnya yaitu di pengecekan konfigurasi microtik, mungkin pengecekan Cisco Packet Tracernya, kemudian perbaikan hardware atau mungkin di pembaharuan software di situ. Itu adalah contoh tugas-tugas yang ada atau dilaksanakan untuk mengisi agenda prakerja. Kemudian untuk poin 3.3 ini adalah yang wajib kalian ceritakan seperti apa yang kalian dapat setelah kalian melaksanakan prakerin gitu. Misalkan yang pertama, kalian memperoleh banyak pengetahuan dan pengalaman dalam dunia kerja. Kemudian berikutnya ada mengenal dan mempelajari tata krama serta etika dalam lingkungan kerja di sana. Karena kan memang sebelumnya kalian ini adalah mungkin pertama kali kalian berkumpul dengan orang-orang gitu atau karyawan ya, yang memiliki level kinerja lebih, memiliki waktu profesionalisme yang sedikit berbeda dari kalian. Di situ di mana kalian itu masih pemula dan masih belajar, jadi kalian juga pelajari dari cara kerja mereka untuk kalian bisa bekerja baik. Yang seperti itu dua contohnya. Kemudian kalian boleh isi di sini untuk hasil praktek kerja industrinya bisa kalian isi sampai minimal 3 ya. Kalian boleh isi sampai maksimalnya adalah 20 gitu.
Kemudian jika sudah seperti itu, tinggal scroll ke bagian berikutnya. Di bagian bab 4 di sini adalah sebuah penutup, bahwa di bagian penutupnya silahkan kalian isikan sesuai dengan fakta yang kalian laksanakan selama prakerin itu. Kemudian setelah kalian buat sebuah dokumen di laporan tersebut, pastikan ada kesimpulannya gitu dari awal kalian melaksanakan. Itu kesimpulannya seperti apa? Sebagai contohnya seperti ini. Praktek kerja industri merupakan kegiatan yang sangat bermanfaat. Memang benar bermanfaat atau enggak dari kalian itu kan argumen atau pendapatnya masing-masing di situ. Jadi buat argumen khususnya atau argumen baiknya itu adalah kegiatan yang bermanfaat, meskipun tidak semuanya saya pun pahami gitu. Mendapat perusahaan yang mungkin memiliki pendamping yang benar-benar eh, teliti gitu dalam mengawasi kalian, dalam membantu kinerja kalian, dalam memberikan bahan pengajaran kerja kepada kalian gitu. Namun pada fokus konsentrasinya tersendiri adalah praktek kerja industri ini, kegiatannya adalah diharapkan agar memiliki manfaat bagi kalian selaku siswa-siswi untuk mengenal lebih jauh lagi bagaimana cara bekerja di lapangan sesuai dengan keahlian masing-masing siswa yang dibutuhkan oleh perusahaan. Itu contohnya satu. Kemudian berikutnya ada di bagian saran di sini. Sarannya adalah di mana kalian sama seperti ketika kalian memiliki atau melihat sebuah kekurangan gitu situ. Kalian punya pendapat bahwa mana ada mungkin perbaikan yang lebih baik lagi atau sistem kerja yang mungkin lebih halus lagi gitu menjadi sebuah saran, silakan kalian isikan di bawahnya. Misalkan sebagai contohnya di sini, praktik kerja industri merupakan kegiatan yang sangat bermanfaat gitu. Kemudian siswa yakin dapat mengenal lebih jauh bagaimana cara bekerja di lapangan sesuai dengan keahlian siswa-siswinya. Di sini masih belum menunjukkan sebuah saran gitu. Jadi manfaatnya seperti apa? Kan bermanfaat jika mungkin di sini jika masing-masing siswa-siswi mengenal dan menerapkan praktik kerja industri sesuai dengan bidang konsentrasi yang dipelajari di sekolah seperti ini. Mungkin ini sebuah sarannya ya, yang lebih tepatnya. Mungkin kalau memang ada yang perlu diubah seperti tadi saya bilang, silakan diubah, silakan dibuat sekreatif mungkin dari kalian. Kemudian untuk tata paragraf di sini pastikan rata kanan kiri sesuai dengan panduan pembuatan laporan yang baik dan benar. Itu sebagian contohnya. Kemudian di bagian lampiran di sini kalian masukkan sebuah foto yang kalian peroleh pada dokumentasinya, sebagai contohnya seperti ini yang ada. Kemudian kalau untuk kalian di sini yang berkelompok, mungkin kelompoknya banyak, jika ada satu foto yang menampilkan bahwa kalian di situ eh, ikut semua gitu, ada di dalam satu foto, silakan kalian taruh satu foto aja. Kalau misalkan fotonya tuh masing-masing dan terpisah, silakan kalian masukkan satu persatu fotonya ke dalam menu bagian lampiran maksud saya. Kemudian beserta sertifikatnya jika sudah diserahkan, silakan kalian masukkan juga ke halaman lampiran di situ. Terakhir di bagian daftar pustaka, ini adalah bagian yang tadi kita gunakan fungsi atau manfaat dari aplikasi Mendeley. Buat masukin daftar pustakanya, kalian pindah lagi ke dalam menu dropdown reference, kemudian kalian pilih tombol insert. Oke, kita coba lihat lagi ya di sini keterangan tadi insertnya gagal. Jadi kita lihat lagi ke bagian latar belakang, karena tadi kita gunakan di bagian latar belakang. Oke, di bagian latar belakang sudah bisa connect ya, seperti itu. Tinggal kita scroll lagi bagian bawah. Kemudian kita enter satu kali, pastikan ini tidak menumpuk dengan file sebelumnya. Jadi pastikan di sini
kalian masuk ke dalam drop down home lagi, kemudian kalian pilih di bagian style, kemudian pilih more di sini, kemudian kalian klik clear formatting biar tidak bentrok dengan mungkin item yang lain gitu. Setelah itu kalian kembali lagi ke tab preference, kemudian kalian insert untuk masukkan daftar pustaka yang tadi sudah menjadi referensi kalian gitu. Jadi akan otomatis di sini. Kalau misalkan di atas kalian mau ngubah-ngubah, misalkan ada penambahan kalimat atau mungkin mau kalian tukar-tukar, daftar pustaka ini tidak akan terpengaruh dengan hal tersebut. Dia akan menyesuaikan secara otomatis. Terakhir, jika sudah dilengkapi, saya sarankan kalian scroll lagi ke bagian atas ke daftar isi. Di sini pasti daftar isinya akan berubah ya, karena kalian sudah menambahkan masing-masing isinya. Jadi setelah itu kalian klik di daftar isi, di dalam isi daftar isinya di sini, di dalam kotaknya atau dalam frame-nya. Kemudian kalian klik update table, kemudian kalian pilih update entry table. Jadi apa yang kalian update akan berganti, seperti itu. Jadi di sini maksimal halamannya tidak saya tentukan. Yang saya harapkan adalah kalian memang benar-benar mengisinya dan membacanya dari masing-masing bagiannya di sini, misalkan dari indikator halaman sampul sampai dengan halaman selesainya, pastikan kalian memeriksanya dengan teliti. Oke, mungkin itu aja buat penyampaian pengerjaan filenya. Berikutnya mungkin untuk penyerahannya nanti akan saya buatkan arahan lagi. Jadi kalian akan menyerahkan filenya seperti apa. Kemudian akhir dari penyerahan file tersebut itu tidak ada pencetakan sebuah buku laporan gitu, cukup kalian upload aja atau kalian kirim mungkin nanti sesuai dengan arahan berikutnya, jadi nggak ada yang di print. Kalau sudah selesai seperti ini, pastikan kalian save ya, kemudian kalian pilih save di sini, pastikan agar dokumen kalian yang sudah kalian edit itu tidak hilang. Atau bisa kalian gunakan tombol kontrol ya. Saya rasa sudah cukup semuanya saya sudah sampaikan dari awal pengerjaannya, dari penggunaan aplikasi Mendeley-nya sampai dengan di akhir untuk melakukan save atau simpan dokumennya. Mungkin itu aja. Jika ada dari kalian yang membutuhkan bantuan lagi untuk lebih spesifik lagi, mungkin di bagian mana, mungkin kalian bisa tanyakan lebih detailnya atau minta bantuan dari guru pembimbing kalian, atau mungkin kalian bisa tanyakan ke saya melalui WhatsApp chat atau media lain sebagainya yang kalian bisa hubungi ke saya. Seperti itu. Khususnya kalian gunakan waktu untuk bertanya tersebut adalah di hari kerja. Jadi selama libur mungkin kalian gunakan waktunya untuk libur, dan kemudian nanti kalian mulai mengerjakannya lagi. Kalau mungkin kalian ada pertanyaan, silakan kalian tanyakan di hari kerja, Senin sampai Jumat, ataupun nanti kalian setelah libur Lebaran ya, karena memang setelah ini kita ada libur Lebaran juga sama dengan kalian di situ. Itu aja. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian yang bisa saya sampaikan, sekian yang bisa saya ajarkan kepada kalian. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.